Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Izzuddin Al-Qasam dari kelas Public Relation 2020. Di sini saya akan menjelaskan chapter ke-48 dengan judul Penggunaan Teknologi dalam Peperangan Taliban dan Al-Qaeda. Mengapa dunia barat tidak pernah memenangkan peperangan tersebut? Nah, baiklah. Dalam dekade ini, khususnya pada dekade ke-20, pada abad ke-20, kita menyaksikan adanya perubahan-perubahan lanskap politik, sosial, budaya, bahkan sampai ekonomi. Nah, yang perubahan-perubahan tersebut itu terjadi dalam skup dunia, dalam lingkup dunia. Seluruh dunia mengalami perubahan tersebut. Runtuhnya Uni Soviet dan adanya gerakan-gerakan ekstremis, atau lebih kita sering dengar dengan kata terorisme, adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lanskap tersebut. Diawali dengan adanya gerakan penghancuran gedung WTC, World Trade Center, yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat, menandakan munculnya atau menggambarkan bagaimana situasi antara kelompok ekstremis Islam dengan dunia barat. Lalu selanjutnya adalah pergolakan-pergolakan yang terjadi ini lebih sering terjadi antara kelompok ekstremis dengan negara atau kelompok ekstremis dengan kelompok ekstremis. Sangat jarang terjadi karena negara melawan negara. Nah, pada kelompok ekstremis tersebut rata-rata menguasai iptek dan juga cara berkomunikasi, sehingga ia bisa mengkolaborasikan iptek dan cara berkomunikasi tersebut untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari dunia luar, sehingga para kelompok ekstremis ini memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk mempertahankan dan juga menyebarkan pemahaman-pemahaman yang mereka miliki. Seperti itu. Lalu selanjutnya, Al-Qaeda selalu lebih maju dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, sebelumnya Amerika Serikat ini pernah mengalahkan Al-Qaeda atau mengalahkan Taliban. Namun, kelompok ekstremis tersebut bisa bangkit. Nah, mereka bangkit dengan menggunakan label korban tentara Amerika Serikat. Nah, lalu setelah itu mereka tetap bangkit dengan cara mereka mampu beradaptasi dan juga menciptakan sebuah kondisi di mana mereka bisa memahamkan bahwa mereka tuh bisa untuk bangkit, mereka bisa untuk mengalahkan dunia barat, sehingga ideologi mereka tetap terjaga dan juga para pengikut mereka tetap memiliki semangat juang yang tinggi untuk menyebarkan dan mempertahankan pemahaman mereka. Nah, dalam konteks ini Amerika Serikat sebenarnya sia-sia untuk melawan kelompok-kelompok ekstremis muslim tersebut. Kenapa? Karena kelompok ekstremis muslim tersebut menggunakan cara-cara yang tidak bisa ditebak gitu ya. Maksudnya melalui gerakan-gerakan underground, bawah tanah, yang tidak terlihat oleh tentara Amerika Serikat. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kelompok ekstremis ini lebih banyak menggunakan kekuatan internet. Nah, seperti yang saya singgung tadi bahwa kelompok ekstremis ini memiliki kemampuan untuk menjalin komunikasi dan juga menggunakan iptek dengan sangat baik. Nah, tujuan kelompok ekstremis ini kan jelas, mencari perhatian guna mendapatkan kekuatan-kekuatan dari seluruh dunia untuk mendukung pergerakan-pergerakan mereka. Nah, maka dari itu salah satu atau mungkin satu-satunya cara atau sarana untuk melakukan hal tersebut adalah menggunakan internet. Kenapa? Karena internet merupakan sebuah sarana atau sebuah jaringan yang tidak memiliki batas dunia. Jadi internet itu tidak terbatas dan dapat digunakan oleh siapapun dan dapat dijangkau oleh siapapun yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu pemahaman mereka dengan sangat mudahnya mereka susupkan ke beberapa bagian negara atau ke seluruh dunia melalui sebuah sarana yang namanya internet. Lalu kenapa internet ini digunakan? Apa sih keunggulan dari internet ini? Nah, yang pertama adalah mesa mobilitas, yang kedua adalah kontrol editorial, yang ketiga adalah melewati kontrol negara, dan yang keempat adalah low cost. Kita bahas satu persatu. Mesa mobilitas. Kata lainnya adalah kemudahan dalam memobilisasi. Mobilisasi di sini adalah jadi pergerakan-pergerakan mereka di internet akan sangat mudah dilakukan karena sifatnya cair dan underground. Dengan sistem desentralisasi yang mereka gunakan,
semua informasi atau propaganda atau penyerangan di setiap daerah dan negara akan bisa menyesuaikan negara-negara atau daerah-daerah yang mereka tuju. Maksud dari desentralisasi ini adalah jadi kelompok ekstremis ini memiliki pembagian-pembagian di setiap negaranya gitu. Jadi setiap negara itu memiliki treatment berbeda. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah kontrol editorial. Nah, maksudnya adalah kelompok ekstremis ini akan sangat mudah mengontrol konten-konten yang mereka bakal publish atau upload. Misalnya saja mereka ingin menayangkan sebuah video yang bersifat sebagai saran untuk menakut-nakuti lawan, atau misalnya menyebarkan foto atau informasi-informasi apa saja yang mereka inginkan dan bagikan supaya masyarakat tahu dan masyarakat tertarik untuk bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah melewati kontrol negara. Nah, seperti yang saya bilang tadi, internet merupakan sebuah sarana yang sangat luas sekali jangkauannya dan tidak memiliki batas. Tidak bisa dibatasi kekuatan internet itu oleh siapapun. Karena apa? Karena internet itu sangat luas dan tidak terlihat pergerakannya. Maka dari itu, kelompok-kelompok ekstremis ini sangat memanfaatkan keunggulan internet tersebut untuk melewati peraturan-peraturan yang ada di beberapa negara di seluruh dunia, supaya informasi-informasi yang mereka punya dan informasi-informasi yang akan mereka susupkan ke negara-negara tersebut bisa dengan mudah sampai ke masyarakat di negara tujuannya. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat adalah low cost. Iya, betul. Internet merupakan salah satu sarana yang paling murah untuk mempengaruhi orang lain. Internet merupakan salah satu sarana yang memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga ya udah gitu. Jadi kelompok ekstremis ini sangat memanfaatkan internet karena tidak usah bayar. Seperti mereka menggunakan kekuatan militer, senjata, dan juga membayar orang-orang cukup dengan di rumah saja gitu ya. Mereka bisa menguasai dunia melalui internet seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Taliban dan ITCS. Sebelum peristiwa World Trade Center terjadi, Afghanistan merupakan sebuah negara yang sangat berkecukupan. Transportasi yang kurang, sistem negara yang berantakan, ekonomi mereka yang hancur. Nah, namun walaupun keterbatasan yang mereka punya, tapi Afghanistan itu tetap memiliki peraturan tentang persebaran informasi. Nah, salah satunya adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah panjang dari si perjuangan ekstremis Taliban ini ya. Nah, sejarah panjang ini dimulai ketika beberapa kelompok, atau kita sebut saja kelompok ekstremis Taliban, mereka sangat semangat dalam melakukan pergerakan-pergerakan di dunia. Mereka bahkan mengklaim bahwa mereka ini mewarisi semangat jihad Afghanistan, sebuah negara asalnya dia, seperti itu. Lalu Taliban menggunakan media massa tradisional. Nah, sebelum menggunakan internet, Taliban juga menggunakan media-media yang tradisional seperti majalah atau koran, atau misalkan pamflet-pamflet di tembok-tembok, di rumah-rumah warga atau tempat-tempat umum. Nah, mereka menggunakan tersebut. Nah, terus mereka juga memiliki sebuah perusahaan media cetak yang berada di Pakistan dan juga menyebarkan media pamflet atau majalah atau koran tersebut ke seluruh dunia. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi yang terkutuk menjadi juru selamat. Teknologi yang dianggap sebagai kaki tangan setan yang terkutuk namun dapat menjadi juru selamat bagi kelompok ekstremis. Kenapa bisa dari terkutuk menjadi juru selamat? Nah, baik, saya akan menjelaskan di sini. Awalnya, keberadaan internet atau teknologi merupakan sebuah senjata atau kelemahan yang dimiliki oleh kelompok Taliban. Kenapa? Karena mereka bisa dengan mudahnya dicari dan diketahui oleh dunia barat seperti negara Amerika seperti itu. Namun, kelompok-kelompok ekstremis Taliban ini sekali lagi ya pintar untuk menggunakan teknologi informasi gitu ya. Jadi mereka menggunakan sesuatu yang tadi menjadi musuh mereka menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mereka. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa mereka akhirnya menggunakan internet untuk menyebarkan pemahaman mereka, dan juga mereka menggunakan teknologi internet itu untuk menghimpun informasi mereka pada zaman dahulu gitu. Nah, setelah dihimpun di internet, mereka langsung memperbarui ide-ide tersebut
dengan menyesuaikan perkembangan zaman yang ada di zaman sekarang. Lalu risiko internet untuk kelompok ekstremis Taliban. Dengan menggunakan internet, artinya kelompok Taliban secara tidak langsung menampakkan dirinya. Ya, kita tahu bahwa internet sekali lagi merupakan jaringan yang sangat luas. Dengan sangat mudahnya kelompok Taliban ini diketahui lokasinya oleh orang-orang yang ahli dalam bidang teknologi. Jadi kita sering dengar pemimpin dan pimpinan Taliban tewas ditembak, lagi di tempat mana, tewas ditembak, lagi di tempat mana, tewas tertembak. Nah, itu merupakan sebuah efek atau resiko dari menggunakan internet. Jadi badan-badan intelijen dunia itu mengetahui lokasi-lokasi yang para pemimpin Taliban ini tempati atau singgahi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah penggunaan internet secara masif dan efektif oleh kelompok-kelompok ekstremis Taliban dan Al-Qaeda menyebabkan lunturnya etika-etika yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kehidupan berinternet. Kenapa? Karena nilai-nilai yang kelompok ekstremis tersebut munculkan di internet merupakan sebuah nilai-nilai yang negatif. Bayangkan saja semua konten-konten yang kelompok ekstremis Taliban miliki atau yang kelompok ekstremis Taliban tampilkan ke publik gitu ya, rata-rata mengandung kekerasan, pembunuhan, pelecehan seksual, perampokan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah bukti bahwa penggunaan internet di tangan orang yang salah akan menciptakan sebuah kehancuran, baik itu moral maupun nilai-nilai etika pada masyarakat. Namun sebaliknya, ketika internet digunakan oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang memiliki pendidikan yang baik, agama yang baik, moral yang baik, internet merupakan sesuatu yang sangat berharga. Internet merupakan sesuatu yang sangat memudahkan kehidupan masyarakat yang ada di dunia. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan kata-kata yang tidak pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.